Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Apa kabar hari ini? Jumat cerah ceria, semangat, selalu berkah. Ya, kita memasuki episode ke-20. Episode perjalanan panjang obrolan kita di Dapur Ibu. Bagaimana puasa teman-teman hari ini? Makin terasa ringan atau justru godaan makin datang? Ya. Dan kita di sini akan mulai sharing pengalaman. Anda tidak sendirian. Ada banyak teman-teman yang mengalami mungkin perasaan yang sama pada hari ini. Ya, maka kita akan bersama-sama menjalankan pekan terakhir di bulan Ramadan. Ya. Pekan terakhir di bulan Ramadan ini untuk bisa menguatkan diri kita, untuk bisa kembali kita kepada fitrahnya manusia. Fitrah anak, kalau anak kembali ke dalam fitrah anaknya, kemudian seorang ibu kembali ke fitrah ibunya, seorang ayah kembali ke fitrah ayahnya, dan tentu saja tetap di obrolan yang santai tapi lebih bermakna. Baiklah, hari ini kita tetap di hari weekdays ya, hari Jumat terakhir ini untuk bisa share pengalaman dengan Pak Dodi, ngobrol santai dengan topik ngeteh ya. Apa itu ngeteh? Ngeteh adalah ngobrol enteng tentang hidup ya. Barengnya adalah biar berbinar dan makin gayeng ya. Dan inilah dia Pak Dodi Marianto. Apa kabar Pak Dodi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dodi ini udah kalau pakai rompi ini gitu ya. Itu sudah kehabisan kaos berarti ya. Ciri-cirinya adalah kehabisan kaos kalau udah kayak belum setrika, belum nyuci gitu kan. Biar ketawa, kaosnya itu lagi gitu nanti. Jadi kadang ditutup gitu. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Apa? Saya ditegur sama kawan saya. Dot, safety itu rapih. Masa kamu pakai kaos kayak gitu? Malu-maluin. Aduh saya. Tapi mau pakai hem kok ya belum siap rasanya mental ini ya. Di dapur ya. Iya. Cuci ya malahan. Iya. Ini tukang cuci saya ini. Iya Rick, ini di dapur. Jangan dimarahin kalau pakai kaos gitu ya. Masih ini aja deh apa namanya apron gitu ya. Itu menarik. Keren. Dan apronnya apron yang itu ya apa namanya kafe-kafe itu loh Pak. Dari kain-kain kanvas gitu kanvas ya. Wah, boleh juga tuh. Ya. Bisa memang Pak Dodi, ini kan ngobrolin dapur dulu Pak ya, di segmen 1 ini gitu ya. Dapur kalau dulu waktu awal-awal kita anak-anak masih kecil-kecil itu kita menetapkan adanya meja peradaban. Meja peradaban itu adalah sebuah tempat gitu ya, sebuah tempat nggak literally meja gitu kan, sebuah tempat di mana kita bisa makan bareng, ngobrol bareng, berbicara tentang kita gitu, berbicara tentang kita. Nah kali ini tuh setelah meja peradaban muncul nih gagasan baru dari dapur peradaban. Nah itu gimana tuh Pak Dodi? Yang punya ide Bu Septi. Ini pandai sekali memuliakan suaminya. Jadi kalau sudah punya ide gitu dilempar seolah-olah saya yang punya ide hebat gitu. Biar tuh lihat aku punya suami keren gitu. Itu caraku bahagia itu seperti itu. Cara bahagia. Jadi memang katanya kan perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik. Jadi bagaimana? Apakah kita melihat diri kita ini baik-baik atau tidak? Lihat pasangan kita. Kalau pasangan kita itu baik-baik, insya Allah kita adalah
Baik-baik. Iya, promotor laki-laki yang baik-baik karena punya pasangan yang Hmm. baik-baik gitu. Jadi pastikan pasangan Anda Baik-baik. baik-baik gitu untuk Untuk bisa memastikan untuk ya. memastikan diri kita Karena sendiri, cermin, pencerminan. untuk memastikan diri kita baik-baik. Ya. Nah, itu. Mau apa pertanyaannya? Aku Siap. ya ini ngobrol gitu itu karena kepala saya sedang loading mikir, opo gitu. Ya, ini. Dulu itu kami sederhana sekali bahwa rumah itu dibangun dari interaksi antar anggotanya. Ya. Makin intensif interaksi itu, maka akan makin jadi peradaban keluarga itu. Nah, kami kemudian melihat bahwa intensitas yang paling banyak di rumah itu adalah yang kami sebut dengan 3 hal yang kemudian jadi mantra itu. Yaitu banyak main bareng, banyak ngobrol bareng, dan banyak berkegiatan bareng sekeluarga. Itu untuk membangun peradaban di dalam rumah. Nah, ngobrol yang saat itu kami rasa itu arena yang kami memiliki memori. Saya tepatnya yang punya memori tentang itu adalah ketika Bapak Ibu mengajak kami bersama dengan kami itu ngobrol di meja makan. Jadi dahulu kala setiap rumah itu perlu yang namanya meja makan. Nah, setelah selesai makan, Bapak Ibu kemudian ngajak kami ngobrol sebentar. Jadi acara makan bareng itu seperti hal yang wajib buat keluarga saya. Nah, kemudian ketika di rumah, kami punya rumah di Depok itu, kami tidak punya rumah, kami tidak punya meja, kami tidak punya, ya betul, kontraktor. Jadi tidak ada meja, tidak ada kursi. Kemudian kami tetap menggunakan istilah meja peradaban untuk membangun suasana, membangun obrolan di dalam rumah itu. Nah, apa yang kami sebut dengan meja peradaban itu selembar karpet kami itu yang kami punya. Jadi kalau kami makan ya di karpet itu, lalu ngobrol di karpet itu, nanti bermainnya juga di karpet itu. Tapi kami tetap menyebutnya sebagai meja peradaban. Lalu tetangga ada yang mau menggadaikan meja dan kursi makannya dipindahin ke rumah saya. Jadi kami akhirnya punya meja, kami karena ada meja, tidak ada tempatnya. Jadi akhirnya meja itu kami tempatkan di pojokan. Kami tetap ngelesot di karpet itu. Kalau kepanasan kami ngelesotnya di ngamparnya itu di dapur, di arena dapur itu yang area terbuka atau di garasi depan yang tanpa mobil itu. Jadi kami bisa ngampar di sana dengan nyaman. Ngobrol lagi. Nah, ketika kami punya karunia Allah rumah yang masih sudah punya halaman, kami menjadikan setiap spot itu sebagai arena ngobrol, diperbanyak. Termasuk kemudian dapur ini sebenarnya. Tetapi waktu itu, maaf ya, tetapi waktu itu adalah Bunda ini masih belum merasa tune in dengan dapurnya. Artinya kita makin berjodoh gitu. Makanan kita sama, barangkali karena obrolan kita juga makin intensif. Itu tandanya seperti itu. Dengan adanya obrolan dapur ibu. Ini adalah forum ngobrol buat kami juga, obrolan dapur ibu ini. Nah, ketika Bunda ini belum tune in, dapur ini belum punya ruh, belum punya hawa di sana. Ketika kemudian Bunda mulai melihat bahwa dapur ini adalah tempatku untuk beraktivitas yang paling nyaman, maka mulailah dapur ini punya tanda-tanda kehidupan. Dulu dapur ini hanya tempat di mana pokoknya Bude masak, lalu keluar makanan dari sini, masuk ke dalam, gitu. Sudah, itu saja. Nggak pernah dibuat bukan arena untuk ngariung seperti ini. Kemudian ketika Bunda sudah mulai merasa tune in dengan dapurnya, lalu senang dengan kegiatan memasaknya, dapur ini jadi punya ruh. Dan tiba-tiba hadirlah almari ini. Hadir, gitu. Nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya hadir. Karena teman saya mulai melihat, Mas, tak buatin almari. Gitu, almarimu jelek, gitu. Oh, enggak tega karena dulu tuh reot semuanya. Saya tuh nggak pernah mikir dapur saya. Iya, tak buatin aja. Saya nggak kebayang. Terus buatinnya kayak apa? Datang nih, kayak gini. Alhamdulillah bagus. Saya tanya dari mana tuh kayunya? Dapat itu sisa potongan pohon.
ini pohon yang masih berdiri, pohon jati masih berdiri, lalu dia dapat borongan pohon. Nah, pohon jati ini katanya hadiah gitu. Ketika dipotong kok bagus kayunya, ditaruh di tempat saya, ya, jadilah seperti itu. Lalu begitu ini datang, saya jadi mikir yang lainnya. Terlalu bagus almari ini buat dapur itu. Lalu jadi, waduh, datang satu almari jadi merembet ke yang lainnya. Ya, walhasil saya harus mulai membenahi yang bolong-bolong, cat-cat yang mulai mengelupas. Satu hal merembet. Dan itu terjadi karena Bunda mulai menempatkan hatinya di dapur. Bukan persoalan bagus atau jeleknya, mewah atau tidaknya. Tapi ketika hati itu hadir, maka tempat itu menjadi hidup. Saya cerita kembali bahwa dapur nenek saya itu lantainya dari tanah, tempat duduknya itu dari anyaman bambu, tungkunya itu disebut dengan pawon itu. Jadi pawuan yang dari kayu untuk tanah liat, kemudian dengan kayu itu banyak asap di dalamnya itu. Tapi dapur itu tempat yang paling nyaman ketika kami setiap saat berkunjung ke rumah eyang. Itulah ketika hati sudah ditempatkan. Jadi ibu-ibu kalau ingin sesuatu di tempat tinggalnya, baik itu dapur, ruangan, halaman dan lain sebagainya, hidup, maka tempatkan hati Anda di sana. Nanti tempat itu akan kembali, akan menjadi hidup. Karena ada ruhnya gitu. Betul. Ada ruhnya. Kemudian setelah ini mulai jadi, kami memberinya nama. Ketika tadi ada meja peradaban, maka ini menjadi dapur peradaban kami. Apa itu dapur peradaban? Dapur itu kan tempat memasak, menggodok. Jadi di sinilah tempat kami menggodok, memasak, mengolah aneka hal tentang peradaban. Bagaimana struktur berpikir kami, karya-karya kami hadir, komunikasi kami terbangun, itu dari dapur ini. Dapur peradaban, dapur di mana peradaban itu diolah, dimasak, tumbuh, dan dibagikan kepada yang lainnya, kepada dunia. Kira-kira begitu yang bayangan saya. Ini tadi saya bisa bercerita begini karena dipaksa ditanya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sebuah gagasan, maka rumuskanlah pertanyaan yang baik. Saya jadi ingat petuah dari pembimbing saya dulu, yaitu bahwa pertanyaan yang baik itu sudah separuh jawaban. Jadi ketika saya tadi agak cerita kemana-mana, itu karena kepala saya sedang loading membangun sebuah gagasan yang dipaksa untuk muncul karena pertanyaan dari Bunda. Ya, jadi suatu saat jika kemudian jawabannya kok bisa berubah lagi, artinya proses penggodokan saya berjalan terus menerus. Bagus berarti, karena saya senengnya tuh kayak gini, ini kalau di obrolan kita, saya sama Pak Dodi itu selalu kayak gini ini, meskipun on air maupun off air gitu ya. Jadi ini sama persis, nggak ada rekayasa, nggak ada skrip, nggak ada macam-macam, ya seperti ini. Pak, menurut Bapak yang ini kayak apa sih gitu kan? Nanti diam dulu. Ya, oh ya, please gitu. Try it at home, gitu. Ya. Nanti diam dulu. Kemudian ketika bulet gitu, oh berarti nggak paham. Tapi ketika tas itu, wah ngerti banget ini. Kamu menandai bahwa bahasa itu adalah pengejawantahan dari apa yang ada di kepala kita. Proses berpikir kita itu terwujud di dalam bahasa. Bila bahasanya itu sederhana, runtut, maka proses bekerja di dalam otak itu juga runtut. Terlalu tinggi gitu ya. Pitch-nya tidak terlalu tinggi, speednya wajar, normal. Subjek, predikat, objeknya jelas. Itu berarti sedang terbangun sebuah gagasan yang jelas di dalam kepala. Kalau kami ini bicaranya sudah mulai bulet, nggak karuan, itu tanda-tandanya di kepala saya ini juga sedang terjadi proses berpikir yang tidak jelas. Kayak benang kusut begitu itu. Sehingga yang muncul juga segala hal yang nggak karuan.
Itu yang sudah menjadi tanda karena kami sering ngobrol di baik berdua maupun dengan keluarga gitu ya. Jadi kalau sudah ada satu aja yang sudah mulai bulat gitu kan, itu ditanggapinya dengan senyum dan ngomong bingung ya, gitu kan. Cuma gitu aja sih, bingung ya. Iya, nanti dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, itu akan kemana-mana, ya, kasihan gitu kan. bahasa Jawanya moyoworo. Moyoworo itu Ketika kasihan yang seperti moyoworo itu. bicaranya kemana-mana, tidak jelas, itu menurunkan kemuliaan. Iya betul. Jadi harus Maka dihentikan. iya, maka saya senang jika ketika sedang presentasi di hadapan sebuah forum begitu, selalu ada anggota keluarga. Iya. Karena anggota keluarga saya baik istri maupun anak-anak saya memahami tentang diri saya. Sehingga ketika saya di depan itu kok bicaranya nggak jelas, nggak karuan, itu artinya kepercayaan diri saya sedang tidak bagus pada saat itu. Ini kalau diteruskan, kemuliaan saya akan makin turun. Maka kemudian istri atau anak saya akan segera mengambil alih forum itu dengan aneka macam hal apapun lah. Yang penting, iya, yang penting saya diberi jeda. Iya, untuk mikir, untuk diam sejenak, menyusun ulang proses berpikir dalam kepala saya. Nah, ketika kemudian proses berpikir dalam kepala saya itu mulai tertata lagi dengan baik, lalu ketika jeda yang hanya mungkin 1 menit, pengalihan perhatian 1 menit itu kemudian balik lagi ke saya, maka saya sudah akan lebih bisa berbicara dengan baik, runtut, karena kepala saya mulai terstruktur dengan lebih baik. Itu proses latihan. Makin sering kita latihan, makin cepat proses berpikir itu berjalan dengan baik. Apalagi karena saya juara kelas, jadi cepat sekali struktur berpikir itu tersusun dengan baik. Ojo guyu. Aku isen. Kembali ke dapur. Oke. Udah pokoknya kalau udah mulai sombong-sombong gini, saya harus narik lagi gitu kan. Kembali ke dapur. Gitu. Kembali ke dapur. Siap udah. Iya, Pak Dodi, ini kan banyak sekali yang hari ini itu merasa bahwa dapur itu memang, kan kemarin Pak Dodi cerita yang lingkungan secara fisik aja makin kecil gitu kan. Secara fisik makin kecil. Kemudian memperbesarnya juga nggak mungkin gitu dengan kondisi ekonomi yang semacam ini gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar tetap menerima kondisi dapur yang ada, kemudian memberikan makna lebih gitu dalam kegiatannya tersebut. Oh, secara fisik dulu ya, secara fisik. Sesuatu itu memang bagaimana kita menatanya. Jadi penataan akan sangat menentukan hasilnya. Nah, bagaimana menata yang baik? Ini contoh yang sederhana ya. Karena memang dunia ini makin lama penghuninya akan makin banyak, sementara buminya tidak bertambah besar. Jadi nanti space untuk manusianya juga makin kecil, kecil jadinya, makin kecil. Nah, sekarang ini banyak berkembang interior design yang merespon makin sempitnya ruang. Coba kita lihat. Bapak Ibu bisa googling bagaimana ruang-ruang yang kecil itu bisa ditata seolah-olah menjadi lapang, nyaman buat ditempati. Nah, kita bisa menata dapur kita meskipun kecil untuk tetap terasa lapang dan nyaman. Tidak perlu mewah, lapang dan nyaman. Cara pertama adalah pastikan bahwa yang ada di sana hanya barang yang diperlukan. Yang tidak diperlukan tidak diletakkan di sana. Kemudian gunakan material-material yang tidak tebal, tidak terlalu besar untuk dapur yang memang space-nya kecil. Kita bisa melihat ya, ruang mobil saja yang begitu sempit, kita bisa merasa nyaman dan lapang. Karena apa? Penggunaan material dan ukurannya yang sesuai. Itu artinya kita bisa menata dan mengelola ruang yang sempit itu agar tetap terasa nyaman. Gunakan pencahayaan yang bagus, karena pencahayaan akan menentukan visual, aspek visualnya itu. Lalu ventilasi, iya benar ya, ventilasi ya. Sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya harus bagus agar kita juga nyaman. Jadi kalau tempat kami dulu karena ruangannya yang tipe 21 itu, kami memilih membuat dapur itu terbuka sehingga halaman belakang. Halaman belakang dibuat dapur yang dipayoni itu, yang ada atapnya itu, terlindung dari hujan itu
hanya ya kompor saja yang perlu di sana. Selebihnya langsung ke langit lepas. Itu cara kami untuk membuat sirkulasi udara yang nyaman, pencahayaannya nyaman, kemudian memang menyimpan, menggunakan alat-alat yang memang hanya diperlukan. Waktu itu memang hanya sedikit alatnya karena bisanya beli ya cuman segitu itu. Kalau mau tahu mana ya rice cooker saya itu? Rice cooker saya itu kecil, ukuran segini ini. Yang ketika kami masak memang hanya cukup untuk berdua. Itu kecil, jadi sekali masak kami cukup berdua habis. Kemudian ketika anak-anak mulai lahir, rice cookernya agak membesar, tapi bukan yang segede gaban begitu itu. Kecil. Ya, seperti itu misalnya. Kemudian kami mencukupkan bahwa ternyata panci dan wajan itu sudah cukup buat masak satu. Nah, seperti itu misalnya. Itu cara kita menata secara fisik. Kemudian kita mulai memasukkan hawa, ruh ke dalam dapur itu. Dapur itu kita maknai sebagai apa? Karena kami memaknai dapur itu sebagai dapur peradaban, maka area ini menjadi area di mana peradaban, proses pembelajaran terjadi, ngobrol terjadi, komunikasi dibangun, karya-karya dilahirkan. Maka pemaknaan itu dimasukkan ke dalamnya, dibuat kemudian suasananya sesuai dengan apa yang ingin dibangun itu. Kalau nenek saya menggunakan hamparan lincak, kalau kami menyebutnya ya, amben dari anyaman bambu itu yang lebar, supaya banyak yang bisa duduk. Lalu beliau juga bisa mengerjakan banyak hal di sana. Diletakkan di dekat dinding, di pojok bisa bersandar beliau. Itu proses-proses yang memasukkan makna di dalamnya itu. Itu bagaimana kita menghidupkan sesuatu, baik dapur maupun ruang-ruang yang lainnya. Ruang tidur juga bisa kita maknai untuk sesuatu yang kemudian kita sesuaikan hal itu. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang mewah atau tidak, mahal atau tidak. Ini persoalan bagaimana penataan dan pemberian makna di dalamnya. Urusan desain dapur ya, nanti hari Minggu besok anaknya Pak Dodi akan hadir ya, salah satu anaknya akan hadir yang ahli dengan sustainability design gitu ya, design for sustainability interior design, dan nanti akan hadir di hari Minggu di obrolan dapur ibu. Jadi teman-teman catat nih yang pengen cerita-cerita tentang desain gitu ya, desain dapur kecil tapi enak, dan kebetulan dia sekarang berada di Jepang, jadi sangat mahir dengan hal yang kecil-kecil gitu ya. Sesuatu yang sempit bisa digunakan dengan optimum lapang. Saya sendiri sering kagum di sana itu, karena memang ruangannya sempit, maka detail itu menjadi penting. Dan kawan-kawan di Jepang itu sangat cermat dengan detail. Itu yang membuat bagaimana mereka bisa menata sebuah ruangan dengan kompak dan tetap terasa nyaman. Semua fungsi terpenuhi dan tidak terasa sesak di dalamnya. Ya, tapi kita tidak akan bicara tentang desainnya, gitu. Besok bicara tentang kehidupan dia. Ya, gitu kan. Memang Sabtu Minggu ini akan hadir anak-anak yang luar biasa. Yang satu adalah nanti namanya Ila, yang baru SMA saat ini. Dia hidup di daerah terpencil di Gunung Kumbang, dulu bahkan di pedesaannya ketika masih SMP, tapi menghasilkan karya-karya aktivitas yang luar biasa itu. Perjuangannya luar biasa, pantang menyerah dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Baik, terima kasih Pak Dodi untuk segmen 1. Nanti kita akan masuk ke segmen 2 tentang pertanyaan. Silahkan teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang tadi awal-awal pagi-pagi Mbak Fikra Faila, terima kasih ya, sudah kontak di komen kita. Mbak Titin Suhartini, Mbak Abira Rahmi, terima kasih. Mbak Nurul Khairiyah sudah masukkan pertanyaan.
Kemudian Mbak Dela, apa kabar? Sudah hadir di sini, Mbak Putri. Kemudian ada Mbak Fitria lagi. Mbak Maria Ulfa datang. Kemudian Mbak Yesi, Medan. Apa kabar Medan? Mbak Mas Riani datang. Dan ini ada yang baru live sekarang, Mbak Murni Solo. Apa kabar Mbak Murni? Ya, baru hari ini ya. Kawan lama. Kawan lama kita. Dan yang setia menemani obrolan dapur ibu adalah Pak De Lukman. Apa kabar Pak De Lukman? Ya, baik. Kita masuk nanti ke segmen kedua. Iya, Uni Betty, Mbak Siti Sadia, Mbak Sastri Yuda, ya datang, Mbak Dani Rahmawati, Mbak Ikna, sudah hadir ya. Mbak Rika, Mbak Rika dari Palopo hadir juga, keren banget. Ya, ya, kita akan masuk segmen kedua dan ini dia sekilas informasi tentang esok hari. Ya, itulah Ilah ya, gadis dari Bulukumba ya. Ini anak Mbak Ara ini. Dari Bulukumba, adiknya Mbak Ara. Anaknya Mbak Ara. Jadi kita itu kalau punya anak masing-masing itu ini mau dipegang siapa, kemudian ini mau dipegang siapa. Nah, itu terus-menerus seperti itu. Ya, Ara membina banyak kawan-kawan remaja saat ini usia 12 sampai 20 tahun untuk skill up, membesarkan karya yang sudah mulai mereka rintis. Jadi kalau putra-putri, Bapak Ibu ada yang senang untuk berinovasi dan berkegiatan bersama dengan kawan-kawannya, lingkungan sekitarnya, memiliki inovasi yang menarik, nanti boleh bergabung dalam forum yang dikelola oleh Ara. Besok ada kampung pembaharu, ya, ada kampung pembaharu. Kemudian buat ibu-ibu hamil muda, gitu, itu ada kelas juga untuk NS, ya, NS menyelenggarakan kelas. Kemudian Ara menyelenggarakan kelas untuk para remaja, NS menyelenggarakan kelas untuk para Mahmud Abbas, gitu ya, mama muda, anak baru satu atau bersiap menyusui dan sebagainya, itu ya. Itu adalah kelas-kelas kita selama Ramadan ini, ya. Meskipun kita berjauhan, tapi kita tetap akan produktif bersama. Ya, membuat diri kami sibuk. Sibuk, gitu. Ya. Kalaupun tidak sibuk, pura-pura sibuk lah, gitu pokoknya. Iya. Gitu kan, jam 9 malam kalau habis tarawih itu jam 9 malam kita forum ngobrol keluarga bareng gitu kan, untuk ngobrol bareng gitu. Ya, kesibukan ini membuat kami bisa tetap waras begitulah ya, dalam berita-berita yang kayak mendebarkan, bikin heboh itu kita sudah nggak sempat gitu, nggak sempat baca yang seperti itu. Oke, pada di pertama dari Mbak Fikra Faila di Semarang, ya. Ibu kenapa? Ibu ini saya ya. Padahal yang baca deh kalau gitu. Kelihatan. Kasihan Mbak Dodi ya. Ibu kenapa sih cemilan dimatrikulasi dan bunse itu bagus banget. Bagaimana cara mengolah literasi seperti apa? Kapan-kapan boleh Bu sharing tentang buku bacaan dan cara mengolahnya sesuai kebutuhan. Nah lo ya. Ini pertanyaan berat. Pertanyaan berat banget. Gitu. Iya, yang paling berat soal buku bacaan itu. Mikro, cemilan matrikulasi dan bunse itu saya jawab yang atas dulu ya. Itu adalah berbasis karena berbasis pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang saya alami dulu tuh saya berproses 8 tahun untuk bisa mendapatkan diri saya sebenarnya, menemukan diri saya itu dalam menikah, kemudian bingung dengan dirinya, peran baru, dan akhirnya 8 tahun berproses dan menemukan. Nah, saya mencoba menuliskannya kembali agar
bisa ada, kalau tadi Pak Dodi bilang selalu ada rohnya dalam menuliskannya. Mungkin subjek, predikat, objeknya nggak beraturan kalau menurut Pak Dodi seperti itu. Tapi ada rohnya yang ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah selesai saya menuliskan, saya tanya ke Pak Dodi sih, ini ada ilmunya nggak ya kayak gini? Oh, yang ini nanti kalau urusan literasi, urusan buku, urusan Pak Dodi ya. Itu karena saya itu pendengar baik, pendengar setia dari Pak Dodi. Untung ini Pak Dodi ini banyak sekali bacaannya. Kemudian saya banyak prakteknya gitu kan, banyak prakteknya, nyambung lah jadinya. Maksudnya bacaan nggak ada prakteknya gitu ya? Jangan saya emosi. Anu nih, sensi. Stay at home itu membuat saya sensi. Nah, itu ada perpaduan gitu, perpaduan seperti itu. Sama kayak dulu ketika saya diundang oleh para psikologi ya Pak ya waktu itu ya. Bukan para psikolog ya, kalau para psikolog itu nanti jadi paranormal kan ya. Asosiasi psikologi yang menyelenggarakan sebuah seminar di Kudus atau Rembang itu ya. Itu se-Jawa Tengah ngumpul gitu. Saya tuh dipanggil, diminta untuk bercerita seperti ini, bercerita bahwa apa saja yang sudah Bu Septi lakukan. Kemudian saya menceritakan, para ahli itu, panelis itu akhirnya mengatakan, teori yang Bu Septi lakukan ini adalah teori namanya A. Saya baru ngeh, wah ada teorinya ya, gitu kan? Ada teorinya, saya baru ngeh. Terus sumber bacaannya, acuannya adalah di sini. Udah, kemudian, Bu, cerita lagi. Saya cerita lagi tentang pendidikan, cerita lagi tentang konsep berpikir yang sudah saya jalankan selama ini. Nah, para profesor itu baru mengatakan, nah, ini adalah teori A yang dipraktekkan, gitu, teori B yang dipraktekkan. Nah, saya sama Pak Dodi sama juga seperti itu. Barangkali Bunda itu memang terberkahi ya. Kemarin aja bikin video pendek yang di depan itu, intro tentang Hari Pendidikan Nasional 2 Mei yang kemarin itu, menggunakan kata-kata bagus. Saya tanyain, itu kata-kata kamu dapat dari mana? Iya, aku nulis sendiri gitu. Beliau sampai tidak tahu bahwa itu kata-kata Ki Hajar Dewantara. Urut sumbernya jadi, itu terdapat. Saya tanya, pernah nggak? Pernah baca bukunya Ki Hajar Dewantara? Belum. Yang kupinjam dari Mas Singgi aja belum ku baca sampai sekarang gitu katanya. Dan belum dikembalikan. Memang keterlaluan ya Mas ya. Maaf ya Mas Singgi. Gitu. Itu apa yang Bunda pikirkan, apa yang Bunda kerjakan, kemudian dituliskan secara sepintas itu memang mungkin adalah salah satu berkahnya. Gagasannya itu bahkan kemudian selaras dengan apa yang sudah para pemikir hebat itu lakukan. Ini kalau Bunda sampai mendapatkan anugerah lagi, kemampuan menuliskan gagasannya dengan struktur dan sistematis, barangkali nanti akan lahir buku-buku hebat dari banyak pengalaman hari itu. Nah, di dalam matrikulasi ini, sebenarnya matrikulasi Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, dan Bunda Soleha itu adalah kristalisasi dari apa yang Bunda alami, termasuk masa-masa goncang emosinya, terganggu pikirannya, bukan gila ya, terganggu pikirannya karena kan ada proses sedang bertanya ini, sebenarnya menikah dengan saya ini benar atau tidak, itu pasti akan terjadi sebuah, kalau tidak ada dialog seperti itu, tidak akan ada muncul tesis, antitesis, sintesis, nggak akan muncul. Jadi nanti dipertanyakan seperti itu, kemudian muncul sebuah hasil yang, oh kalau itu begini prosesnya. Dan Bunda merasakan bahwa barangkali banyak sekali ibu-ibu yang mengalami situasi yang serupa. Jadi ketika ketemu dengan pasangan pertama kali, menikah dalam keadaan bahagia, tiba-tiba mendapati suaminya, istrinya ternyata kok hobi pete, jengkol, kalau tidur ngiler gitu itu, waduh, baru ketahuan akan terjadi pergumulan antara harapan dan kenyataan untuk kemudian mendapatkan sebuah proses penerimaan dan proses untuk berkembang bersama. Itu proses yang kemudian disusun oleh Bunda agar tidak perlu para kawan-kawan yang baru menikah, yang muda itu mengalami situasi kebatinan yang terlalu berat seperti Bunda, mungkin ya berat. Saya hanya sedikit hiperbolik dalam hal ini. Masalahnya sebesar ini. Besarnya aja sih, kecil kan, body slim kayak gini gitu. Jadi barangkali memang agar nanti teman-teman yang berikutnya itu bisa melaju dengan lebih cepat gitu.
Target kami apa? Target kami sederhana dalam hal ini. Ketika ibunya waras, sehat, berkembang, bertumbuh dengan baik, akan menghasilkan generasi yang unggul, peradaban yang luar biasa di kemudian hari. Hanya itu saja. Bunda sangat meyakini kata-kata indah bahwa mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik satu orang, sedangkan mendidik satu ibu itu sama dengan mendidik satu generasi, dan itu diimplementasikan. Jadi sebenarnya apa-apa yang kita yakini hal sederhana itu mulai dikerjakan dengan baik, lalu berbagi. Ketika kita berbagi, kita akan makin mengerti tentang apa yang sedang kita jalankan. Gitu ya Mbak Fikroh ya. Jadi memang proses itu, ada proses panjang gitu tulisan-tulisan itu ya. Langsung dari Mbak Titin ya, Mbak Titin Suhartini, apakah kehangatan keluarga berkaitan dengan tirakat ibu? Bu, pertanyaannya Bu, berkaitan dengan tirakat ibu, Bu. Tirakat ya, ini urusan tirakat ya panjang gini gitu kan. Saya nggak tahu karena ketika tirakat itu kan memang tidak ditujukan untuk apa-apa gitu. Tirakat itu kan bagian laku hidup kita, laku hidup saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, untuk meningkatkan kemuliaan saya sebenarnya gitu, sebagai makhluk dari Allah gitu ya, dari makhluk Allah. Hanya itu saja. Jadi tidak pernah berniat untuk agar nanti seperti apa saya tidak pernah, dan hanya udah jalani aja. Ini karena saya harus naik lagi tingkatannya. Saya yang tahu. Apa? Oh iya, tanyanya salah sama ibu. Maksudnya tanyanya tirakat ibu, Pak, gitu. Itu. Ya, Bunda tirakatnya besar sekali. Tirakat terbesar pertama adalah menerima saya apa adanya. Jadi kalau Bunda ingin kemudian kehangatan keluarga itu terbangun, tirakat pertamanya adalah menerima suami. Seperti itu, bahwa sudah dikatakan seperti itu. Kalau hal itu yang di hadapannya itu ternyata belum sesuai dengan harapan, maka kemudian bersama-sama meningkatkan diri. Nah, cara meningkatkan diri yang pertama, yang tirakat kedua dari Bunda, adalah ngugemi sebuah pepatah sederhana. Bunda ini penuh dengan pepatah. Hidupnya mungkin pujangga. Pujangga salah tempat gitu. Ya, mungkin ribuan tahun yang lalu itu beliau pujangga, kemudian nitis ke sini, munculnya seperti ini. Menguplok di dapur itu. Dapur peradaban, coy. Gitu. Yang kedua adalah bahwa ngugemi hal sederhana. For things to change, I must change first. Jadi Bunda ini tidak berusaha mengubah saya. Yang Bunda lakukan adalah berubah, mengubah dirinya. Saya sebagai pasangannya, mau tidak mau kemudian merespon hal itu. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Nah, makin intensif interaksinya, maka makin cepat proses perubahan itu terjadi. Itu saja. Ya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Masih kutunggu lagi. Apa gitu kan. Nanti materi yang lainnya buat obrolan berikutnya lagi. Obrolan berikutnya ya. Berat soalnya nih, kalau materi tirakat tuh berat banget. Iya. Assalamualaikum Ibu. Ibu kak kenapa hari ini Ibu terus ya? Mbak Abira Rahmi, apa kabar ya? Apa yang dimaksud dengan pernyataan Ibu mengenai biarkanlah lelah itu yang lelah mengikuti kita? Oh, biarkanlah lelah itu, oh gini, itu kalimat lengkapnya ya Mbak ya. Kalimat lengkapnya adalah jangan pernah engkau menyerah gitu. Jangan pernah engkau menyerah. Walaupun kadang engkau merasa lelah gitu kan, biarkanlah rasa lelah itu yang kewalahan mengikuti gerak langkah kaki kita. Gitu. Betul nggak? Pujangga. Iya, ternyata saya beristrikan seorang pujangga. Nah, itu gimana gitu kan? Gini, kalau saya itu antara lelah gitu ya. Lelah itu kan memang manusiawi, pasti munculnya gitu. Tapi lelah itu adalah bagian dari diri kita yang ada dalam diri kita. Nah, di samping ada lelah itu ada semangat.
Nah, tinggal kita memberikan ruang yang mana, gitu. Tinggal memberikan ruang yang mana. Maka saya kalau sudah lelah, maka saya biarkan, oke, lelah kamu ada di sini, gitu. Kamu ada di sini, aku akan terus melangkah, gitu. Jadi dia yang akan kewalahan sebenarnya sampai akhirnya nyerah sendiri gitu. Justru bukan diri saya yang menyerah karena lelah, tapi kelelahan itu yang menyerah mengikuti saya gitu. Karena saya terus lagi, terus lagi, terus lagi. Itu saya memiliki apa ya? Pemisahan di kepala saya gitu, di kepala saya. Seperti kalau sakit itu saya juga bisa berkomunikasi dengan rasa sakit saya gitu. Jadi pusing, apa kabar gitu kan, ngobrol-obrolannya gitu kan. Saya edan ternyata. Kamu datang hari ini keren banget di saat aku lagi pas penting-pentingnya nih. Kamu di situ ya, gitu. Kamu di situ, aku tak bekerja dulu selama 3 jam. Nah, itu saya bisa mengubah rasa sakit itu tuh diam sebentar. Kemudian saya berjalan gitu. Saya berjalan mengerjakan apa yang sudah menjadi komitmen dengan pihak lain gitu, komitmen dengan pihak lain. Nah, tapi setelah 3 jam itu saya menerima kembali, saya tidak menolaknya, tapi saya menerima kembali karena kamu memwarning diri saya. Tapi tunggu ya 3 jam aja gitu, 3 jam. Selama 3 jam itu kayak trans untuk terus energinya ada terus, tapi setelah itu ya diterima lagi karena sedang di warning gitu. Ya, itu meskipun saya tidak ditanya, saya berkomentar. Biar aja, biar kelihatan hidup obrolan ini. Iya. Lelah itu boleh, karena lelah itu adalah aspek manusiawi. Ya. Yang tidak boleh itu adalah menyerah dan jengah. Ya, menyerah dan jengah. Itu yang iya, karena kita kan berinteraksi. Jadi saya akhirnya terpengaruh ini. Tadinya saya itu sebenarnya yang terpuruk dan terbuang itu, tapi akhirnya karena beristrikan pujangga, saya menjadi pujangga terpuruk dan terbuang. Jadi itu saja. Terus berupaya untuk mengalahkan rasa lelah dan jengah itu. Oke. Oh, ada lagi pertanyaan nomor 2-nya. Bagaimana cara ibu menyampaikan masalah balik kepada anak-anak ketika mereka telah mencapai masa tersebut dan dalam kondisi seperti apa menyampaikannya? Ceritakan Pak pengalaman. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Ayo jawab sendiri. Karena malu. Malu. Karena malu. Jadi masa balik itu saya selalu berkomunikasi dengan anak-anak perempuan saya dulu. Prabaliknya ya, masa pra akil balik. Itu selalu cerita, misalkan ini ya, mereka cerita, Bu itu ada mas ganteng gitu kan, ada mas ganteng ya. Saya tidak menolaknya, kemudian, wih keren ada mas ganteng gitu. Nanti itu gimana Bu? Kamu suka? Oh suka Bu, itu alhamdulillah anak ibu normal. Karena anak perempuan suka sama laki-laki. Nah, Allah menjanjikannya loh, laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik gitu. Sehingga seperti apa mau sekarang kalau mau kenalan sama Mas Ganteng, oh enggak ya, nanti aja kalau sudah kamu mens kita cerita apa itu Bu mens, nah gitu. Jadi cerita terus apa itu Bu menstruasi. Nah kemudian akhirnya saya bercerita tentang menstruasi. Gimana caranya adik ada di perut ibu, saya bercerita. Jadi berceritanya tidak bercerita, justru saya nyetelin video gitu kan, karena nonton bareng gitu, nyetelin video, kemudian proses terjadinya manusia. Nah itu nonton bareng jadi temannya mereka dan benar-benar nonton bareng ya, bareng benar-benar gitu. Cuma disetelin video ditinggal pergi. Gitu. Itu pakai VCD player kalau dulu gitu kan, nonton itu. Nah kemudian saya tidak menjelaskan sama sekali. Saya tidak menjelaskan sama sekali sampai akhirnya anak-anak yang mengambil interpretasi masing-masing gitu, interpretasi masing-masing. Jadi menstruasi sudah ada gambarnya. Wah, jadi nanti aku besok kayak gitu itu Bu. Iya, kamu besok kayak gitu itu. Oh, terus caranya gimana? Kami latihan pakai pembalut gitu ya, dikasih merah-merah gitu. Cara memasangkannya di celana dalam, kemudian cara menggantinya seperti apa. Itu terus latihan terus sebelum mereka masuk ke masa akil baliknya. Kemudian ketika sudah akil balik, mereka tanya lagi, kalau yang anak yang nomor 2, yang Ara itu,
Itu cepet banget nanyanya, terus kalau manusia gimana jadinya gitu. Saya nontonin lagi prosesnya, kemudian dia duduk manis gitu, duduk manis nonton, terus tiba-tiba teriak, "Ibu, aku juara ya Bu, aku juara." Saya bingung, nonton proses terjadinya manusia, kenapa Ara ini teriak juara gitu kan? Saya bingung, gimana Mbak kok juara gitu? Iya, aku tuh ternyata sejak dalam bentuk sperma, wah dia sudah, karena bahasanya di sana adalah dengan kalimat sperma, itu aku sudah juara loh Bu. Berarti aku juara ini ya, pemenangnya. Betul, kamu udah juara nak. Nah sudah cukup sampai situ saja. Saya tidak menambahkannya macam-macam lagi. Berikutnya dia tanya, "Ibu, gimana caranya sperma bertemu telur?" Gitu kan. Aduh, saya gitu. Sudah, bapaknya cuma senyum dan menjauh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu bapaknya menjauh. Kemudian saya terjebak gitu kan. Saya bilang, "Oh, harus menikah Mbak," gitu. Harus ada sepasang sepasang laki-laki, sepasang perempuan yang sepasang, harus ada laki-laki dan perempuan gitu, laki-laki dan Kalau perempuan. bahasanya mulai belibet begini, baulet gitu itu. Ini cuma penambahan gitu. Laki-laki dan perempuan itu dewasa, saling cinta dan akhirnya menikah gitu. Menikah, kemudian saling berdekatan dan saling mencintai. Wah, sudah selesai tuh saya gitu, selesai. Dan apa yang terjadi ketika saya berdekatan dengan Pak Dodi, membaca koran gitu, kemudian saya lihat ini, anak itu dari ujung sana, kalian sedang bermain di luar, langsung matanya berbinar gitu, lari, gitu kan. Kemudian dia langsung gini, "Ayo, mau masukin sperma ya?" Gitu. Waduh, saya gitu, mau masukin sperma gitu kan. Jadi menurutmu seperti apa Mbak? Iya kan? Suami, istri menikah, berdekatan, saling sayang. Oh iya. Kemudian kita cerita lagi tentang bagaimana norma agama, adabnya, seperti tata, apa gitu. ya, agar hal baik biologis manusiawi ini mempunyai nilai baik dan mulia menjadi seperti apa. Tunggu ketika lapar sedikit-sedikit diberikannya. Tidak dijejali banyak hal dan juga tidak ditutup-tutupi. Disampaikan dengan bahasa yang tidak perlu menunjukkan maaf ya, kalau zaman dahulu itu hal seperti itu dianggap jijik, jorok, tabu. Itu kami tidak. Kami menganggapnya hal yang biasa. Lalu disampaikan dengan bahasa dan cara yang baik pada waktu yang tepat gitu. Jadi santai gitu kan. Sama anak laki-laki juga sama. Kita ngobrol terus. Ngobrol sampai dia menunjukkan sesuatu dan kita rayakan. Nah, yang kami perbedaannya adalah kami selalu merayakan akil balik. Jadi ketika anak-anak sudah masuk akil balik itu kami rayakan bersama. Alhamdulillah, yuk kita syukuran yuk. Mbak sudah akil balik, Mas sudah akil balik. Nah, terus itu yang penting adalah kemudian diberitahukan. Artinya ketika kamu sudah akil balik, maka ada konsekuensi. Betul. Ada tanggung jawab yang kemudian juga meningkat. Bahwa semua amalanmu akan menjadi pahalamu. Kamu sudah akan terkena dosa dan pahala. Semacam itu disampaikan gitu ya. Jadi hal yang sederhana disampaikannya setahap gitu. Ya, lanjut dari Mbak Nurul Khairiyah. Apa kabar Mbak Nurul Khairiyah? Maaf ya Pak Dodi, ini ibu lagi Pak Dodi. Siap Bu Septi. Siap Bu Septi. Aduh, Bu, bagaimana sih untuk save energi buat menemani anak-anak bermain tetap ceria saat diajak main anak? Oh iya, kalau saya itu menjadi anak-anak Mbak. Saya menjadi anak-anak ketika mereka masih anak-anak gitu ya. Di jam saya itu pentingnya bermain peran. Saya ini pemain peran, latihannya udah bermain peran. Bermain peran kalau jam sampai dengan jam 7 pagi, saya menjadi Septi yang sedang beres-beres rumah, nyapu-nyapu dan sebagainya, cuci-cuci, itu adalah saya sebagai Septi. Nanti ketika jam 7 ke atas, anak-anak sudah mulai siap, maka saya menjadi Septi kecil. Saya memanggil jiwa anak-anak saya. Saya memanggil jiwa anak-anak saya untuk bisa hadir menjadi temannya anak-anak bermain. Nah, itu karena apa? Energi, kalau menjadi anak-anak, energinya nggak pernah habis.
yakinlah kita ini memiliki energi yang banyak sekali. Tapi kalau yang Anda gunakan hanya satu, menjadi diri Anda dewasanya saja, cepat capek, cepat lelah. Sehingga saya memberikan adalah prosesnya, saya menjadi anak-anak juga. Ketika menjadi anak-anak, menyenangkan sekali. Gitu. Orang dewasa tidak suka bermain, cepat ya, lelah kalau cepat lelah, bermain. Betul. Anak-anak Ya. rasa capek ketika bermain, rasa bosan ketika bermain tidak ada. Dan mereka punya kreativitas yang luar biasa. Jadi mainkan peran itu. Bu Septi memainkan peran yang luar biasa. Dulu kalau nggak kesangkut saya sudah di Broadway beliau ini. Ketika kemudian masuk, kecantol sama saya, jadinya ludruk. Aduh, ya Allah. Iya. Berikutnya adalah dari Mbak Mas Riani Zaluhu, ya. Bu, pas saya show-kan ya. Bu, pas nyebutin nama Bapak, canggung nggak sih seperti berdebar gitu? Oh, sebentar ya. Pak Dodi kayaknya ada tamu soalnya. Gitu enggak? Ini asiknya obrolan dapur ibu kayak gini ini. Ketika menyebutkan nama Pak Dodi gitu, Bapak gitu menyebutkan nama Bapak itu canggung nggak sih? Saya selalu menguatkan gini, Mbak. Menghadirkan cinta gitu ya, menghadirkan cinta. Kalau dulu itu kan kalau awal-awal menikah itu masih rasanya luar biasa gitu kan. Nah, maka bagaimana kita menghadirkan rasa cinta itu datang lagi gitu. Kalau saya memanggil Pak Dodi itu ya sebagai Pak Dodi, itu sebagai Pak Dodi di saat yang seperti apa gitu. Kalau di saat sarana serius seperti ini oke, gitu kan. Berarti ini adalah guru saya. Saat seperti ini beliau ini adalah guru saya. Kemudian nanti di saat yang setelah acara obrolan dapur ibu kayak gini, saya sudah berganti lagi, Pak Dodi itu adalah teman sekelas saya gitu. Terus dibuat seperti itu terus menerus gitu. Jadi ini saya harus pintar-pintar bermain peran mengeluarkan suasana yang berbeda terus menerus. Ini penting banget ya, mengeluarkan suasana berbeda terus menerus. Siapa Pak? Surprise, rezeki ternyata. Makasih Mbak Enes. Ini anak-anak itu. Anak-anak itu tahu bahwa saya itu sukanya tape ketan. Jadi ini katanya kiriman dari Mbak Enes. Ini buatan dari salah seorang orang tua siswa Lebah Putih yang memang pintar membuat tape, tapi tidak tahu bahwa akan datang kiriman. Wah, terima kasih untuk ada di keluar sana. Ini sesuatu yang selalu kami lakukan memang. Jadi sampai setua ini tuh kami tetap menyukai yang namanya hadiah dan surprise. Surprise, ya. Jadi saling memberi hadiah, saling memberi surprise. Itu kami lakukan dengan kejutan-kejutan yang semacam ini, gitu kan. Kayak kemarin itu Ara juga bikin surat, nanti dititipkan kepada penjualnya, kemudian dikirimkan, kemudian mereka kaget, ya Allah aku nggak pesen ini kok, ada suratnya, gitu kan. Nah itu baru itu. Jadi terima kasih Mbak Enes untuk kejutannya, gitu. Mau pas kita belum belanja ya Pak ya. Iya, berikutnya jadi gitu ya Mbak ya. Untuk apa? Kadang kalau kami sudah kok bosan ya gini-gini terus itu ya, ya saya bermain seperti adik kelas, kakak kelas, terus kemudian bermain jadi apalagi guru-guruan gitu kan, itu bermain intinya adalah bermain. Ajak suaminya bermain gitu. Iya. Berikutnya adalah Garut, Mbak Putri Rizky dari Garut hadir. Ada Mbak Ratih Kusumastuti dari Sapporo. Waduh, apa kabar Mbak? Terima kasih sudah hadir ya. Mbak Murni sudah ada di sini. Ada lagi Dapur Bagi Ibu, bagi ruang bermain, berkreasi, dan bereksplorasi. Ini dari Mbak Putri ya, terima kasih. Mbak Rika dulu pernah tinggal di Bulukumba ya, gitu. Ya. Bulukumba punya pantai yang indah. Ya, ini dari Mbak Putri nih sekarang nih. Ya, saya lihat ya. Oh banyak. Ibu Septi yang selalu bahagia. Maaf ya Pak Dodi. Ini memang hari Jumat sesi Ibu Septi. Bapak libur ini ya. Apakah Ibu pernah merasa jenuh saat berada di dapur? Jenuh saat dulu saya nggak suka sih Mbak kalau dapur itu dulu. Jangankan jenuh masuk aja. Saya nggak senang. Jadi emang nggak pernah jenuh. Nggak pernah jenuh.
Gak pernah jenuh karena gak pernah masuk. Iya. Pertanyaannya jenuh apa tidak ya? Karena dulu gak pernah. Jadi saya tuh gitu kalau sudah lihat dapur itu gitu kan udah gimana rasanya gitu. Nah baru sekarang ini aja Pak Dodi sampai meminta, ayo masuk masuk apa namanya nggak usah kerja terus gitu. Saya udah belum selesai nih mainannya belum selesai gitu. Jadi saya merasa ini adalah ruang bermain memang. Jadi playground ini adalah playground dan akhirnya di playground itu kan selalu muncul karena playgroundnya kan tidak jadi kayak di kalau teman-teman lihat Lebah Putih itu nggak ada playgroundnya yang mainannya udah ada seperti jungkat-jungkit, prosotan, ayunan itu nggak ada. Kami memang tidak menyediakan gitu, tidak menyediakan agar mereka membuat permainan setiap hari. Nah, sama dengan di dapur ini, tidak ada nih permainan yang sudah disiapkan jadi gitu ya. Tapi ketika masuk, wah apalagi ya? Apalagi anak-anak Lebah Putih itu kalau mau prosotan itu ngambil kayu-kayu bekas di hutan gitu, di hutan bambu itu kemudian diatur diginikan, bisa terus ayo kita bermain, kemudian suatu saat lagi ambil tong kemudian mereka masuk gelundungin gitu kan, itu menjadi seru karena selalu ada ide baru gitu, tidak diberikan yang sudah jadi, itu penting ya. Oke. Jadi kalau nanti sama suaminya tidak dikasih kompor yang sudah jadi, nggak usah marah, itu artinya kesempatan untuk bikin kompor sendiri, kompor-komporan gitu. Yang indah. Betul. Kemudian saya ingin sekali mengajak anak-anak saya yang usianya balita untuk ikut terlibat di dapur. Namun saat mereka ikut terlibat, saya malah kesal sendiri karena dapur jadi sangat kotor dan berantakan. Oh, apakah ada tipsnya? Iya, tipsnya adalah jangan menjadi diri Anda, Mbak. Jangan menjadi ibunya gitu loh. Jangan menjadi seorang ibu yang bernama Putri. Tapi jadilah anak kecil usia 2 tahun misalkan atau 3 tahun, 5 tahun yang menjadi teman mereka sedang berada di dapur. Si Putri main masak-masakan. Jadi sekarang fun cooking itu harus bisa menerima, tepungnya kemana-mana. Kemudian itu Kak, saya merasa itu sedang bermain dengan mereka. Tidak sedang proses memasak makanan sebagai seorang ibu, proses memasak makanan, kemudian ada datang anak kecil dan merasa terganggu. Tidak. Itu saya paling mengerjitkan daya aja sebentar gitu. Ini tempe kok mencong kabeh ya gitu irisannya. Nah, nanti kalau Septi udah gitu sudah gini. Itu tadi yang ngiris Enes gitu. Saya bilang, Mbak, tempenya keren gitu. Jadi saya mengikuti mereka. Kayak kalau bikin capcay gitu, dihitung kalau arah benar-benar dihitung. Mericanya 11. Kan lama sekali gitu kan. Kalau mau ngulek, lari ke dalam, ambil helm. Supaya apa? Matanya tidak pedih saat ngulek gitu. Ya kita geli aja. Memang jadi lama, jadi berantakan, dan saya terima aja kondisi itu, ini bermain. Kemudian kalau sudah selesai, yuk ibu jadi semut besar, kalian jadi semut kecil. Ibu mengambil barang-barang berantakan yang gede-gede, kalian jadi semut kecil mengambil barang yang kecil-kecil. Are you ready? Langsung mulai bersemangat dan selesai sebenarnya, tanpa kita harus ngondok gitu ya. Gitu ya. Meski demikian, ada satu aturan dasar pertama yang kami tekankan ketika bermain di dapur untuk anak-anak, yaitu safety first. Jadi memang ada waktunya bahwa anak-anak belum boleh untuk berada di sekitar kompor. Nanti setelah mereka beranjak makin besar, kami sudah mulai melatihkan mereka, baru kami izinkan mereka berada di sekitar kompor dan menyalakan kompor sendiri. Meskipun kami juga pernah kaget luar biasa karena ada satu waktu, Enes itu masih 3 atau 4 tahun waktu itu ya. Kami ini masuk puluhan ketiga begini, tertidur sekali buat makan sahur tuh matanya lengket, kami tertidur, kaget terbangun, ternyata sudah mendekati saat imsak, saat mau subuh. Wah, kedandapan kami. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di meja itu sudah ada hidangan. Telur, kecap dan nasi. Terus mereka bilang, terus anak-anak tuh sudah bangun berdua, Enes dan Ara, Elan belum lahir. Mereka bilang, ayo sahur. Gitu. Udah ada, aduh belum masak, gimana ini? Tenang, Bapak Ibu. Ayo sahur. Melihat kami bangun bingung itu, mereka bilang, ayo sahur. Dan sudah ada hidangannya. Kami tidak tanya, cuma begini. Stres juga itu. Saya segera lirik kompor. Lirik kompor, oke.
Oke, lihat anak-anak, oke. Lalu saya bilang gini, wah keren, keren. Dan itu adalah sahur terenak sedunia yang pernah kami lakukan. Jadi mereka rupanya bangun pagi, lebih pagi dari kami, memasak telur, menyiapkan kecap, dan nasi yang di meja yang sisa kemarin itu sudah mereka siapkan. Wah, itu. Keren ya. Yes, gitu. Itu nggak tergantikan lah yang seperti itu. Nah, setelah selesai sholat subuh, saya tanya kemudian, tadi bagaimana cara menyalakan kompornya? Itu untuk konfirmasi bahwa mereka melakukan hal benar. Jika ada yang belum benar, maka saya masih punya kesempatan untuk memberitahu begini caranya, gitu. Ya, gitu ya Mbak ya. Lanjut, masih ada waktu Mas. Oh, masih satu ini ya, dari Mbak Hilda nih. Terakhir ya, Bu Septi, saya Hilda dari IIP Kalbar. Apa kabar IIP Kalbar Mbak? Ya, bagaimana tips simpel membuat pikiran kita 24 jam konsisten bahagia? Konsisten bahagia. Gitu. Ada. Nggak ada sih Mbak, kalau konsisten bahagia terus-menerus nggak bakalan bisa Mbak. Jadi itu harus menerima respon. Kemarin kan kita sudah cerita ya, ada responnya. Nah, saya untuk bisa bahagia terus-menerus itu karena memberikan respon yang baik. Kondisinya bukan baik terus-menerus gitu, bukan sesuai dengan harapan kita terus-menerus selama 24 jam. Pasti ada yang tidak sesuai harapan, kemudian ada yang sesuai harapan, ada yang nggak ada apa-apanya juga gitu. Kita blank banget gitu kan, pasti ada. Nggak punya duit ya sedih. Nggak punya duit pasti ada sedihnya. Nah, cuma kita harus merespon dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang menyenangkan. Cara menyenangkan direspon gitu. Jadi kalau saya selalu diawali dengan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah nggak punya duit gitu. Alhamdulillah apalagi alhamdulillah saya mangkel gitu kan. Saya tuh alhamdulillah dan senyum. Gimana gitu. Nggak punya duit alhamdulillah. Tapi ternyata benar lah demikian adanya. Kalau gitu alhamdulillah dulu, alhamdulillah senyum, menertawakan kondisi diri kita sendiri, keren nggak punya duit kita ya tuh gimana gitu kan. Tapi senyum, bukan nggak punya duit gitu, bukan gitu. Jadi refleks itu akan membuat harapan yang berbeda, ya. Respon jadi berbeda. bahagia itu naik turun, ya. Kebahagiaan itu naik turun. Nah kita belajar untuk menerima hal itu. Masih banyak. Aduh, banyak sekali ternyata. Mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Besok kita masih ketemu. Mohon maaf, besok ada anak-anak muda, ada anak-anak muda yang hadir. Dan hari Minggu ada Nia dari Jepang. Ila Bulukumba, Nia di Jepang. Ya, nanti pertanyaan saya keep untuk bisa dijawab di hari Senin. Oh ya, dan Selasa insya Allah ada Abah Rama nanti hadir di sini. Ya, gitu. Pokoknya dapur ibu semakin tamunya banyak nih, semakin ngepul gitu ya. Ya, asapnya makin tinggi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias untuk pagi hari ini ya, untuk pagi hari ini untuk diskusi bersama dengan obrolan dapur ibu. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan dapur ibu. Dah. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana